Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nizamuddin Khairul Hitam, mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Eksistensinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah saya pelajari dari mata kuliah metode penelitian hubungan internasional, yang mana presentasi kali ini salah satu tugas untuk memenuhi ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Miftahul Ulum atau biasa saya panggil Bang Ulum. Langsung saja, di sini saya mengambil judul Upaya Turki Membangun Sistem Perekonomian sebagai Entitas Baru di Kawasan Eropa pada masa Recep Tayyip Erdogan 2014 sampai dengan sekarang. Langsung saja, disinilah letak strategis negara Turki, yang mana negara Turki ini ada di dua benua dengan luas wilayah sekitar 8 juta 14.578 km persegi, 97% atau 792.200 km persegi wilayah terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3%. Posisi geografi yang strategi itu menjadikan Turki sebagai jembatan antara timur dan barat bangsa Turki. Turki mewarisi peradaban Romawi Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Utsmani dan pengaruh negara-negara Barat modern. Sejak tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk, setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, Turki mulai menatapkan sistem pemerintahannya dan politik luar negerinya dengan bergabung negara Barat menjalin hubungan dengan dunia Timur. Turki merupakan salah satu anggota pendiri PBB, OKI, negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949 dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah salah satunya negara Islam yang pertama kali berunding untuk bergabung dengan Uni Eropa. Sebelumnya Turki menjadi anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Sebagaimana kita tahu, Mustafa Kemal Atatürk pernah memimpin negara Turki ini sendiri, yang mana telah membuat perubahan yang sangat radikal dalam kebijakan domestik dan luar negeri Turki dengan membentuk tradisi kuat demokrasi sekuler yang mana berakar di barat. Turki semakin bergeser ke arah barat, sementara budaya dan ideologi menjauhkan diri dari pola pikir konservatif, praktek dan tradisi Timur Tengah. Tidak dapat kita sangkal bahwa Turki di bawah kepemimpinan Kemal Atatürk mengalami perubahan yang sangat radikal, bahkan dengan perubahan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Dan yang paling menonjol dari revolusi Turki adalah bahwa sebagian besar, meski secara hidup sesuai dengan tujuannya, menghindari perang revolusi Soviet dan Nazi, mengganti orde lama dengan absolutisme baru. Kebijakan ekonomi Turki pada masa pemerintahan Kemal Atatürk itu mempengaruhi posisi Turki di dunia barat. Kebijakan tersebut disebut dengan autarki dan industrialisasi. Kebijakan ini sesuai dengan dasar etatisme. Kemudian Kemal menolak eksperimen Soviet di bidang ideologi, perencanaan di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, Turki pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan ini sekarang ini mengalami perkembangan ekonomi yang sangat bisa dibilang itu brilian. Dari peringkat 115 di dunia, kini Turki menduduki peringkat kelima di dunia, dan peringkat ketiga, yang mana belakangan ini peringkat ketiga di negara bagian Eropa di masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Dan peran-peran negara penting yang berpengaruh bagi Turki di kawasan Eropa adalah Turki dengan Rusia, kemudian
Turki dengan Prancis, Turki dengan Jerman, dan Turki dengan Inggris. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Turki tersebut, Recep Tayyip Erdogan, dengan pembangunan ekonomi nasional, yaitu pembangunan airport, pembangunan kereta bawah tanah, kereta bawah laut, dan lain sebagainya ini memperkuat perekonomian Turki dengan investasi asing boleh masuk ke Turki. Namun tidak dengan demikian, Recep Tayyip Erdogan sendiri membuat kebijakan sehingga negara Turki itu maju dan dapat menduduki posisi ketiga perekonomian di kawasan Eropa. Tidak halnya pasti banyak kecaman ataupun banyak mengalami masalah-masalah untuk yang dilalui oleh Turki. Namun di sini saya sendiri jelas upaya Turki dengan judul yang tadi saya utarakan, yaitu upaya Turki membangun sistem perekonomian sebagai entitas baru di kawasan Eropa. Di sini adapun rumusan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana strategi Erdogan membangun kekuatan ekonomi di wilayah Eropa. Bagaimana rumusan masalahnya. Yang kedua, bagaimana cara Erdogan mengatasi tekanan dari dalam maupun luar luar negeri, yang mana akan dimulainya persaingan dalam upaya membangun kekuatan ekonomi baru Turki di kawasan Eropa. Dan yang ketiga, apa dampak yang terjadi di wilayah negara Turki sendiri terkait dengan kesiapan Turki untuk membangun kekuatan ekonomi baru di kawasan Eropa. Di sini adapun kerangka teori yang saya gunakan yaitu neoliberalisme yang pertama. Sebagaimana David Baldwin mengemukakan bahwa ada 4 elemen penting dalam teori liberalisme itu sendiri yang bisa mempengaruhi hubungan internasional saat ini, yaitu pertama, liberalisme perdagangan yang menggunakan konsep globalisasi dan perdagangan bebas untuk menciptakan sebuah perdamaian. Yang kedua, ada teori national interest atau kepentingan internasional. Kepentingan internasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau sebuah negara, atau sehubungan dengan hal yang diciptakan. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama di antara semua negara atau bangsa adalah keamanan yang mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah serta kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, kompleks interdependensi teori, yang adalah teori ketergantungan, saling ketergantungan yang kompleks. Istilah ini dikembangkan oleh Robert Krehane dan Joseph Nye dan mengacu pada berbagai koneksi transnasional yang kompleks atau saling ketergantungan antara negara dan masyarakat. Teori saling ketergantungan mencatat bahwa hubungan tersebut terutama yaitu ekonomi yang tetap penting. Selanjutnya, teori ekonomi internasional. Teori ekonomi internasional ini adalah teori perdagangan internasional, teori yang menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya terhadap perekonomian suatu negara. Di samping itu, teori perdagangan internasional juga dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya keuntungan perdagangan tersebut atau gain from trade. Teori yang menjelaskan tentang perdagangan internasional pada dasarnya dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu teori praklasik, merkantilis, teori klasik, dan teori modern. Hipotesis, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa negara Turki di bawah kepemimpinan Erdogan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebelum dan sesudah era Erdogan dan AKP-nya, Turki tenggelam dalam sekularisme dan terpuruk di segala bidang. Produk domestik nasional Turki di tahun 2013 mencapai 100 miliar dolar Amerika, menyamai pendapatan gabungan 3 negara dan dengan ekonomi terkuat di Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, dan ditambah dengan Yordan, Suriah, Lebanon. Kemudian ekonomi terbesar dari ranking 111 dunia ke peringkat 16 dengan rata-rata peningkatan 10% per tahun. Pembangunan negara Turki modern yang sudah dicanangkan oleh Erdogan, yang ditargetkan adalah Turki menjadi kekuatan politik ekonomi nomor 1 di dunia.
Airport Internasional Istanbul adalah bandara menampung 630 pesawat setiap harinya. Dengan Turki telah menanam 770 juta pohon aksia dan berbuah. Untuk pertama kali Turki di masa modern ini memproduksi sendiri tank baja, pesawat terbang, pesawat tempur tanpa awak, serta satelit militer modern. Mungkin hipotesis dari saya cuma itu saja. Kembali lagi ke latar belakang masalah, yaitu apa strategi Erdogan sendiri sehingga mampu membawa Turki berada di posisi dunia, yaitu ke peringkat 16. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur makola wala tanzur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.